Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil la haula wala quwata illa billahil azim wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kami ucapkan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama Pak Haryono yang pada hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran sejarah. Dan sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan karunia serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, keselamatan dan rezeki yang banyak. Karena itu berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kalau minggu yang lalu Pak Haryono membicarakan tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Hari ini Pak Haryono akan membahas masalah perebutan hegemoni bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, masa pemerintahan Republik Batav sekitar tahun 1800 sampai 1811. Kemudian yang A, masa pemerintahan Daendels tahun 1808 sampai 1811. Herman Willem Daendels merupakan gubernur jenderal pertama Belanda di Indonesia atau yang dikenal Hindia Belanda. Daendels ditunjuk oleh Napoleon sebagai gubernur jenderal pada tahun 1808. Ia bertugas menjalankan kekuasaan dan pemerintahan kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Daendels merupakan salah satu patriot Belanda yang sangat terpengaruh semangat revolusi Prancis. Kebijakan-kebijakan Daendels selama di Hindia Belanda mencakup bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, bidang pertahanan dan keamanan. Meliputi A, membangun benteng-benteng pertahanan baru. Yang B, membangun pelabuhan militer angkatan laut di Ujung Kulon, Merak, dan Surabaya. Yang C, memperbanyak jumlah pasukan perang. D, membangun jalan raya dari Anyer sampai Penarokan yang dikenal dengan Jalan Daendels. Panjangnya sekitar 1100 km. Yang A, membangun kembali armada pertahanan di Surabaya dan Batavia. Jakarta itu dulu dikenal dengan nama Batavia. Yang kedua, bidang politik dan pemerintahan. A, membangun sekretariat negara yang membereskan masalah administrasi. Yang B, membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya. Yang C, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Welsterreden. Yang D, mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi kepentingan Belanda dan mengangkat raja-raja baru yang sesuai dengan kepentingan Belanda. Misalnya di Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. E, merombak sistem feodal dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan barat yang modern. F, mengangkat penguasaan daerah sebagai pegawai pemerintah kolonial. Yang nomor 3, bidang peradilan. Meliputi A, membangun 3 jenis peradilan. Peradilan untuk orang-orang Belanda dan Eropa, dan peradilan untuk orang-orang Timur asing, serta peradilan penduduk pribumi. Ya. Yang B, membuat peraturan untuk memberantas korupsi. Itu. Kemudian
di bidang ekonomi meliputi A. Mengeluarkan uang kertas, B. Membentuk Dewan Pengawasan Keuangan, yang C. Menjual tanah-tanah kepada pihak swasta atau ke partikelir, istilahnya partikelir. D. Melakukan pemungutan pajak-pajak swasta, yang E. Menerapkan penyerahan wajib berupa hasil bumi. Nah, kemudian menyusul masa pemerintahan Jansen. Setelah Daendels ditarik dari jabatannya, Napoleon menunjuk Jan Willem Jensen atau dikenal dengan nama Jensen, pernah menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Tanjung Harapan, Afrika Selatan sana, sekitar tahun 1802 sampai 1806. Tahun 1811 Inggris berhasil menduduki Batavia. Jansen melarikan diri ke Semarang, tetapi akhirnya merah kepada Inggris. Pengakuan kekalahan Belanda kepada Inggris terjadi di Tuntang. Karena itu harus menandatangani sekitar September 1811 yang ditandai dengan penandatangan dikenal kapitulasi Tuntang di selatan Semarang itu daerahnya. Isi kapitulasi Tuntang sebagai berikut. Pulau Jawa dan sekitarnya dikuasai Belanda, diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Kemudian berikutnya perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816. Inggris mulai menduduki Indonesia sejak keberhasilannya mengalahkan pasukan Gubernur Jenderal Jansen. Setelah berhasil mengalahkan Belanda, Gubernur Jenderal EIC wilayah Asia yang berhubungan di Kalkuta, India adalah Lord Minto, menunjuk Thomas Stanford Raffles sebagai Letnan Gubernur untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Sebagai tokoh dari golongan liberal, Raffles menginginkan kepadanya perubahan dalam berbagai bidang. Perubahan tersebut diwujudkan Raffles melalui kebijakan berikut. 1. Bidang pemerintahan. A. Menjalankan hubungan baik dengan penguasa-penguasa lokal yang anti terhadap Belanda. B. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan. C. Mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang. Dan di bidang ekonomi, memberlakukan sistem sewa tanah atau land rente. B. Menghapus segala bentuk penyerahan wajib hasil bumi. C. Menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan. D. Melaksanakan monopoli perdagangan. Yang E. Menerapkan desa sebagai unit administrasi pemerintahan. Yang F. Menjual tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi. Yang G. Memberi kebebasan dalam usaha perdagangan dengan sumber kesempatan rakyat untuk menanam tanaman-tanaman yang laku di pasaran internasional. Saat menduduki Indonesia, pemerintah Raffles mampu melakukan hal-hal positif yang dilakukan oleh Raffles di Indonesia sebagai berikut. Pernah menulis sebuah buku dalam judul History of Java. Kemudian istri Raffles yang bernama Olivia Marianne merintis kebun raya Bogor. Yang C. Berperan dalam perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang D. Menemukan tanaman endemik Indonesia, Rafflesia arnoldi. Yang E. Mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta. Kemudian masa pemerintahan kolonial Belanda
tahun 1816 sampai 1942. Kekuasaan Komisaris Jenderal. Kekuasaan Belanda di Indonesia pada periode tersebut dijalankan oleh Komisaris Jenderal. Pembentukan Komisaris Jenderal dilakukan atas saran dari Pangeran Wilhelm ke-6. Komisaris Jenderal terdiri atas 3, yaitu Cornelis Theodorus Elaut, Alexander Gerald Philip Baron van der Kavelen, kemudian Arnold Ardian Baeskes. 3 orang itu. Pada masa pemerintahan Komisaris Jenderal ini, nama Netherlands of India menjadi Netherlands India atau India Belanda. Tugas pokok Komisaris Jenderal adalah membangun daerah koloni untuk memberikan keuntungan bagi negeri Belanda. Ketika pemimpin Komisaris Jenderal mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1816, muncullah sistem tanam paksa yang meliputi latar belakang kebijakan tanam paksa. Penerapan kebijakan tanam paksa tidak terlepas dari kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Komisaris Jenderal. Kegagalan tersebut mendorong Johannes van der Bos mencetuskan ide tanam paksa untuk menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan. Gubernur Jenderal Johannes van den Bos memusatkan kebijakan tanam paksa pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional. Tujuan sistem tanam paksa adalah mendapatkan komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia. Ketentuan tanam paksa. Tanam paksa dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Stadtblad nomor 22 tahun 1834. Ketentuan tanah paksa sebagai berikut. Tanah yang diserahkan kepada pemerintah bebas pajak. B. Pekerjaan tanaman tidak boleh melebihi waktu penanaman padi. C. Hasil tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. D. Kegagalan panen karena bencana alam ditanggung pemerintah Belanda. E. Penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi oleh kepala pribumi atau pegawai Belanda. Berikut pelaksanaan tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa. Dalam pelaksanaan tanam paksa, pemerintah kolonial Belanda juga memberikan persenan bagi penguasa pribumi yang mampu untuk menyetorkan hasil lebih banyak dari ketentuan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem tanam paksa mengalami banyak penyimpangan. Sistem tanam paksa menyebabkan terjadinya penderitaan rakyat. Para petani hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Sistem tanam paksa memberikan keuntungan melimpah bagi pemerintah kolonial Belanda. Keadaan ini terbukti ketika tahun 1832 sampai 1867. Jumlah keuntungan yang diperoleh pemerintah Belanda mencapai angka sekitar 967 juta gulden. Jumlah itu cukup besar pada masa itu. Kritik terhadap pelaksanaan tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa tidak dapat dilepaskan dari berbagai kritikan. Beberapa tokoh Douwes Dekker, Baron van Hove, dan Fransen van der Putte mengutarakan kritik kepada pemerintah Belanda. Douwes Dekker menyampaikan kritik melalui bukunya yang berjudul Macht Havelaar. Fransen van der Putte mengkritik melalui buku Zwijger Contracten. Dan Baron van Hove menyampaikan langsung melalui pidatonya di Parlemen Belanda. Ini di DPR-nya Belanda sana. Kemudian politik liberal, sistem usaha swasta. Golongan liberal Belanda menganggap bahwa kultur stelsel merupakan sistem tanam paksa yang wajib yang sangat memberatkan rakyat. Golongan liberal juga menuntut pemerintah agar bertindak sebagai pengawas
pelindung dan penyedia fasilitas bagi para penanaman modal. Pada perkembangannya politik liberal di Indonesia disebut politik pintu terbuka, open door policy. Disebut politik pintu terbuka karena ditandai dengan adanya kebebasan usaha berupa penanaman modal swasta, bidang perkebunan dan pertambangan. Sistem ekonomi liberal tidak lebih dari sistem tanam paksa karena tidak dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pada masa tanam paksa, rakyat hanya ditekan dari dua pihak, yaitu pemerintah dan swasta. Penekanan dari dua pihak ini menimbulkan penderitaan rakyat lebih besar. Kemudian perkembangan agama Nasrani dan Katolik atau misionaris jendeng. Agama Nasrani di Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis. Portugis menyebarkan agama Katolik di Maluku. Selain bangsa Portugis, bangsa Spanyol berperan dalam penyebaran agama Katolik di Kepulauan Maluku. Seorang misionaris Spanyol bernama Franciscus Caverius tahun 1506 sampai 1552. Mengunjungi Ambon, Ternate dan Halmahera antara tahun 1546 hingga 1547. Diperkirakan pada tahun itu terdapat 10.000 pemeluk agama Katolik di Kepulauan Maluku. Pada tahun 1590-an jumlah tersebut meningkat sekitar 50.000 hingga 60.000 orang. Sementara itu bangsa Belanda menyebarkan agama Kristen Protestan di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan dilakukan di luar kegiatan. Misionaris Kristen Protestan memusatkan aktivitas penyebaran agamanya ke daerah-daerah pedalaman yang belum tentu Islam. Tokoh penyebar agama Kristen Protestan adalah yaitu Ludwig Inomensen. Ia berhasil melakukan kristenisasi di Sumatera. Agama Kristen juga berkembang di Pulau Jawa. Perkembangan agama Kristen Pulau Jawa ini ditandai dengan terjadinya sinkritisme atau praktek percampuran agama Kristen dengan kepercayaan Jawa atau kepercayaan lokal. Tokoh yang menyebarkan sinkretisme agama Kristen adalah C. Collen atau Kiai Tunggul Wulung. Itulah anak-anak yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu berkenan bagi Anda dan mendapat tambahan ilmu bagi Anda. Ya, dari saya sekian saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.